Baik, berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin yang saya hormati dan saya muliakan, keluarga besar Ratu Primaraya, wabil khusus orang tua kita Mukarram Bapak Haji Muhammad Fuadi dan keluarga. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah selalu diberi sehat walafiat, dipanjangkan umur dalam taat, dikabulkan hajat-hajat, yang sakit ada penyakit Allah sembuhkan dan sehatkan, urusan-urusan RPR khususnya dimudahkan, diberi banyak keuntungan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Baik, ngaji kita tafsir suratul kahfi terakhir ayat 12, pada kesempatan ini ayat 13 dan berikutnya. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Sadaqallahul azim. Baik, tajwid ya. Mim mati kalau ketemu mim atau ba harus ditahan. Selain mim dan ba tidak boleh ditahan. Jadi mim mati ketemu mim atau ba harus ditahan. Kalau bukan mim bukan ba tak boleh tahan. Contoh
naba'ahum bil haqq. Kalau langsung naba'ahum bil haqq, salah. Contoh lagi, bi rabbihim wazid, mim sukun ketemu wau, bukan mim bukan ba ya. Bukan mim bukan ba, maka tidak boleh ditahan. Itu cara bacanya. Jadi mim mati ketemu mim ketemu ba harus ditahan. Jika bukan mim bukan ba, maka tidak boleh ditahan. Contoh, bi rabbihim wazidanahum huda, mim sukun ketemu waw ketemu ha, nggak boleh. Yang ditahan misalnya selain ba tadi ayat 16 ya. Ayat 16 itu yansur lakum rabbukum, harus kalau tidak ditahan salah. Misalnya rabbukum mir, salah. Wa yuhayyi lakum min, tahan, amrikum mirfaqo. Nah, itu kuncinya dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan, ceritakan kepadamu berita tentang mereka Muhammad dengan benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, sungguh mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambah petunjuk kepada mereka. Itu monggo dicek biar waktunya buat tafsir di terjemahannya ya. Yang pertama menggunakan naba'ahum, yang kedua pakai nakusu. Nah ini, jadi naba itu adalah berita besar, bukan informasi biasa. Makanya di juz amma itu disebut surah An-Naba. Amma yatasa'alun anin naba'il, bukan khobar. Sebab bahasa Arab informasi itu ada khobar, itu biasa. Tapi kalau naba itu luar biasa. Makanya yang membawa namanya nabi. Nabi membawa naba. Nah itu. Berarti kisah tentang Ashabul Kahfi ini adalah berita besar, bukan biasa. Pakainya nakusu, bukan pakainya adalah yaitu kata rawa yarwi. Kalau di hadis kan ada riwayat. Ya. Nah ini pakai nakusu, kita sebut dengan kisah. Ada hikayat. Nah, maka dari sini minha huna syara'a fi bastil qissati wa syarhiha. Ayat 13 ini sudah masuk ke permulaan kisah dan penjelasan tentang siapa Ashabul Kahfi. Annahum fityatun, bahwa Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda, bukan orang tua. Ay wahumus syabab, mereka adalah para pemuda. Nah ini kita sering dengar bahwa subbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Jadi fityah ini kalau perempuannya biasanya fatah disebut dengan fatayat. Sering pernah dengar fatayat? Ada muslimat, ada fatayat, berarti para pemuda. Kenapa? Wahum aqbalu lil haqqi wa ahda lis sabili minas suyukhil ladina qad ataw wan ghamasu fi dinil batil. Karena para pemuda itu cenderung lebih menerima kebenaran dan mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus dibanding mereka yang sudah tua, yang sudah kelamaan tenggelam dalam agama yang batil. Pertanyaannya, kenapa kok orang yang tua itu sulit untuk menerima kebenaran? Yang pertama, karena sudah kelamaan tenggelam. Yang kedua, orang kalau sudah tua itu biasanya untuk menerima tentang penjelasan itu cenderung lebih sulit daripada yang muda-muda.
Makanya kita dengar kalau masa muda itu belajar bagaikan mukir di atas batu. Kalau sudah sepuh bagaikan mukir di atas air. Tapi sekarang kalau rajin belajar yang sepuh mukirnya di es batu. Berarti kalau terus disimpan di freezer berarti ukirannya masih ada. Kalau kena angin dikit itu luntur. Nah ini artinya di sini para pemuda itu ternyata jauh lebih mudah menerima kebenaran, jauh lebih yaitu mendapatkan petunjuk dibanding yang tua-tua. Bandingkan di masa Nabi. Nah ini sekarang masa Nabi. Walihada kana aktarul mustajibina lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam syababan. Kalau dilihat di masa Nabi yang masuk Islam, yang menerima petunjuk, yang menerima dakwah Nabi itu lebih banyak adalah para pemuda. Yang bangkang itu kebanyakan yang tua-tua. Ayo kita cek. Abu Bakar itu adalah kalangan dewasa laki-laki yang masuk Islam pertama. Lebih muda dari Nabi, kisar 3 tahun. Berarti umur 37. Umar bin Khattab lebih muda lagi, Utsman bin Affan. Kalau laki-laki kalangan anak kan Sayyidina Ali. Nah sekarang kita cek, yang membantah dan melawan Nabi itu adalah rata-rata yang sudah sepuh. Nabi umur 40. Abu Lahab itu paman Nabi. Betul ya? Nabi waktu dilahirkan kan Abu Lahab itu satu di antara yang pertama bahagia. Berarti umur Nabi waktu jadi Nabi 40, Abu Lahab masih muda apa udah tua? Udah tua kan? Termasuk juga yaitu Abu Jahal, kira-kira muda apa udah tua? Tua. Ternyata waktu Nabi berdakwah itu banyak kalangan pemuda yang masuk Islam daripada yang tua-tua. Karena yang bangkang nentang itu yang tua-tua. Yang tua-tua. Kecenderungan, mohon maaf nih, kalau enggak pakai ilmu, enggak pakai adab, kecenderungan yang tua-tua itu suka meremehkan dari yang muda. Kalau pakai ilmu adab kan beda. Kecenderungannya, apa ini anak ingisan? Contoh, ketika Abu Thalib menjelang meninggal dunia, Rasulullah itu kan sangat ingin Abu Thalib masuk Islam bersyahadat. Ternyata nanti pamannya ini yang satunya lagi ngapain Abu Thalib ngikutin ajaran Muhammad, mau ninggalin yaitu keyakinan nenek moyang. Nah itu pengaruhnya. Nah oleh karena itu para pemuda ini di kalangan umum hari ini itu kecenderungannya dipandang sebagai yaitu orang-orang yang mohon maaf nih pada nggak bener ya. Kalau dulu iya, tapi cenderung lebih menerima. Nah ini, karena para pemuda. Makanya kata Soekarno, berikan aku 10 pemuda, akan kugoncang dunia. Jelas? Tapi yang tua bilang beda. Beda. Iya, saya sudah tua. Berikan aku, yaitu, maaf nih, istri muda, akan kulahirkan para pemuda. Itu kalau yang tua-tua. Beda ya. Gimana PRW? Nah itu bedanya, akan aku lahirkan banyak para pemuda. Nah, jadi nggak boleh kalah yang tua ini. Jelas ya? Tapi WHO bilang 60 masih muda. Kalau 62, 63 baru lepas muda. Ya bukan tua, baru lepas muda. Nah ini kenapa kok Ashabul Kahfi itu disebut adalah fityatun para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini wa hakada akhbara taala an ashabil kahfi annahum fityatun syababan, mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Kira-kira berarti hidayah itu kan terus nambah, bukan sekali. Kalau orang masuk Islam disebut dapat hidayah, tapi hidayah itu bisa terus nambah.
Karena ada hadis begini, manisdadah ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa buhdan. Siapa saja orang yang terus nambah ilmunya tapi hidayah tidak nambah, dia makin jauh dari Allah. Makin pintar seseorang, hidayah tidak nambah, bukan makin dekat, tapi malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kecenderungannya yaitu dia mengaku siapa dirinya adalah orang hebat. Itu kecenderungannya. Kalau tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita ini mesti berdoa kepada Allah supaya hidayah terus ditambahkan. Sehingga waktu kita baca Fatihah tiap sholat, ihdinas siratal mustaqim. Dulu di Fatihah ya kan ada ihdinas siratal mustaqim. Karena bukan sekedar itu harus bisa nambah, hidayah bisa lepas. Nah, cara ngikat hidayah yaitu tentu adalah dengan memperkuat iman. Iman itu terus kuat kalau kita menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lama-lama hilangkan banyak itu orang-orang pinter tapi tidak nambah dan tidak dapat hidayah, itu makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, misalnya yang bikin kapal Titanic ya, saking pinternya kan, karena tidak punya hidayah. Apa katanya? Kita yang pernah nonton, jangankan karang, Tuhan pun takkan bisa menghancurkan kapal ini. Ternyata bukan karang, es batu. Ya, karena itu akan menimbulkan kesombongan. Berarti dari sini hidayah itu perlu ditopang dengan ilmu, tapi ilmu harus diikat dengan taat. Sebab kalau tidak diikat dengan taat bahaya. Ini bukan membuat orang jadi pintar, tapi minterin orang. Jelas ya? Ada ulama bilang gini, apa kira-kira yaitu relasi antara ilmu dan hidayah? Nah ini, relasi antara ilmu dengan rizki. Ternyata ilmu itu punya relasi erat dengan hidayah. Kalau ilmu itu nambah, lalu kemudian direnungkan bahwa ilmunya itu bukan karena dirinya, tapi karena pemberian dari Sang Pencipta, maka hidayahnya akan nambah, apalagi ditopang dengan taat. Banyak orang pinter geblinger. Tapi kalau hidayah tidak didukung dengan ilmu, nggak naik-naik. Iman tak didukung dengan ilmu, nggak naik-naik. Ilmu tak didukung dengan iman, bahaya. Contoh, orang kalau beriman tak punya ilmu, kecenderungannya fakir. Orang berilmu tidak ditopang dengan iman, kecenderungannya kafir. Bisa dipahami ya? Contoh, orang kampung yang punya iman tak punya ilmu, kecenderungan fakir. Sehingga nyuri aja beda. Orang kampung nyuri ayam kelasnya, nyuri sapi. Itu pun taruhannya nyawa. Karena tidak punya ilmu. Tapi kalau orang punya ilmu, tidak punya iman, nyurinya lebih bahaya, pakai pena. Pakai pena. Berarti yang bagus adalah yaitu iman ditopang ilmu, ilmu diikat dengan iman, terus dilakukan ketaatan, akan terus nambah hidayahnya. Insya Allah kita akan terus begitu. Amin ya rabbal alamin. Firman yang lain, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapatkan petunjuknya terus ditambah oleh Allah, maka wa atahum taqwahum, oleh Allah akan terus ditambahkan ketakwaannya kepadanya. Nah, ini yang membuat Ashabul Kahfi itu tetap bertahan dengan keimanan, tetap bertahan dengan ketaatan, tetap pula bertahan dengan kebenaran. Mohon maaf nih, kalau hari ini ada pemuda, misalnya nih,
imannya oke kelihatan, ilmu oke kelihatan, kira-kira kalau dekat dengan puasa, dengan penguasa, kira-kira cenderung berubah nggak? Cenderung berubah ya? Ya. Kalau para pemuda ini kan, ingat dulu di awal, yaitu adalah rajanya kan Dikyanus, yang memaksa rakyatnya untuk ikut agamanya supaya nyembah berhala. Tapi karena para pemuda ini kuat iman mereka, mereka taat kepada Tuhan mereka, kebenaran yang dipegang oleh mereka tidak mempan. Yang menarik ternyata para pemuda itu adalah annahum kanu min abna'i mulukir rumi wasadatihim. Para pemuda itu ternyata putra-putra penguasa Romawi. Berarti bukan orang biasa. Bisa dibedakan? Karena bukan orang biasa nih. Makanya namanya Martunus. Ya. Ya. Martunus. Jadi mereka para pemuda ini adalah putra-putra para penguasa. Kelebihannya apa nih kalau putra penguasa? Jadi penguasa yang di atasnya itu agak mikir-mikir. Tapi kalau orang bawah selesai itu. Selesai. Nah, makanya di ayat berikutnya warabatna ala qulubihim idza qamu, dan kami ikat hati mereka. Bahasa robot itu, robitoh itu ikatan. Robitoh. Ya, robitoh, ikatan, diikat. Marbut itu orang yang diikat, makanya marbut masjid disebut marbut. Orang yang mengikat. Orang yang diikat di masjid. Jadi satu sama lain hati mereka oleh Allah diikat. Enggak bisa. Kemudian diteguhkan oleh Allah. Kapan? Idqamu, ketika mereka berdiri untuk menyampaikan kebenaran di depan Dikyanus. Jadi datang mereka, datang. Ini kalau mereka tidak teguh, tidak kuat, dan bukan anak penguasa juga, kayaknya agak repot nih. Jelas ya? Kira-kira ginilah, datang ke presiden, ini putra-putra gubernur kira-kira. Atau putra-putra, Menko. Kan agak mikir-mikir kan. Tapi kalau kalangan biasa nggak sampai maju itu, masuk aja nggak bisa. Masuk aja tidak ya. Wa annahum kharaju yauman fi ba'di a'yadi qaumihim. Pada suatu hari mereka keluar, ada perayaan hari raya kaum mereka. Wa kana lahum mujtama'un fis sanati yastami'una fi dhahiril baladi. Semua rakyat itu berkumpul di satu titik di pusat kota. Wa kanu ya'budunal asnama wat taghithah wa yatbahuna laha. Semua rakyat itu berkumpul menyembah berhala dan tagut-tagut, kemudian nyembelih sebagai persembahan buat berhala. Wa kana laha malikun jabbarun anidun. Pemimpinnya adalah raja yang diktator dan bengis. Namanya yuqalu lahu Dikyanus. Namanya Dikyanus. Nah ini. Tapi nggak ada yang sini yang nggak ada nus-nusnya ya. Ya, berarti Bang Daisnus. Oh, ada isnya. Martunis itu. Marundais. Ya, karena ada is-is sama us-usnya itu. Dikyanus. Wa kana ya'murun nasah bidzalika. Dikyanus ini memberikan perintah kepada semua rakyatnya untuk menyembah berhala, untuk menyembelih sebagai persembahan buat berhala. Bahkan wa yad'uhum ilaihi, mengajak mereka supaya ke sana. Nah, tetapi falamma kharajan nasu ila mustama'ihim dzalikah, ketika rakyat suatu hari itu berkumpul keluar ke tempat, wa kharaja haula'il fityatu ma'a abaihim wa qaumihim, para pemuda itu keluar dengan orang tua mereka yang para penguasa bersama dengan kaum rakyat mereka. Kira-kira kalau hari ini para gubernur, para Menko itu keluar ke pusat. Keluar ke pusat. Wa nadaru ila ma yasna'u qaumuhum bi'ainih basiratihim. Mereka semua lihat langsung apa yang dilakukan tadi, yaitu minas sujudi, sujud li asnamihim, sujud ke berhala, termasuk wadabhi laha, nyembelih persembahannya, la yambagi illa lillah, yang seharusnya itu hanya dipersembahkan dan nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang menarik, para pemuda ini menentang.
menentang. Nah, menentangnya tadi yaitu adalah dengan cara ilqamu faqalu. Jadi langsung mereka ke depan Dikyanus itu bilang, ini apa katanya? Yaitu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha. Tuhan kita, Tuhan kami adalah yaitu Tuhan langit dan Tuhan bumi yang menciptakan, memelihara, mengatur langit dan bumi. Kami tidak akan pernah untuk mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kata santri pakai lan. Lan itu tidak akan pernah. Contoh, walan tardo angkal yahudu, pakai lan. Pakai lan ya. Sama dengan orang poligami itu di Al-Qur'an pakai lan. Ya. Pernah tahu ayatnya? Ayat 3. Bukan. Itu kan perintahnya yang ada. Ya, ada pakai lan. Walan tastati'u. Kalian sampai kapanpun tak akan pernah sanggup untuk berlaku adil. Pakai lan. Nah itu. Nah di sini pakai lan. Kami sampai kapanpun tidak akan pernah berdakwah mengajak nyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayatnya laqad qulna idan syatata. Nah ini, kalau kami melakukan yang kalian lakukan, kami sudah melakukan yaitu luar batas. Artinya batilan wa kadiban wa buktanan, kami melakukan kebatilan, kami juga melakukan kebohongan. Nah ini artinya mereka punya nalar. Mereka punya nalar. Nalarnya, pertanyaannya, apakah dengar kabar Nabi Ibrahim mereka? Kalau kita kan tahu kan kabar Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu kan dulu yang menghancurkan berhala. Sengaja kan naruh kapaknya di berhala paling besar. Akhirnya kan ditanya waktu mereka mau nyembah, siapa yang ngancurin nih? Ada yang bilang, yaitu pemuda namanya Ibrahim. Panggil Ibrahim. Panggil Ibrahim. Sengaja biar dipanggil. Kalau satu-satu, ini nggak mempan. Tapi kalau di depan banyak orang, semuanya dengar. Dipanggillah. Ibrahim, kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Kata Ibrahim, tanya dong sama yang punya kampak tuh. Nah, kan begitu kan? Buktinya ada kampaknya tuh. Nah, ternyata apa kata mereka? Loh, kan nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong kok disembah. Nah, sudah mulai mikir tuh. Nggak bisa ngomong kok disembah. Sudah mulai mikir. Nah, ini sama. Para pemuda ini punya nalar. Lawong yang bikin berhala patung itu mereka, kok mereka yang nyembah? Kan mestinya yang dibuat itu yang tunduk dan nyembah. Jelas ya? Nalarnya mereka ini. Gak usah jauh-jauh lah. Kita ini bukan diciptakan orang tua, diciptakan Allah, tapi terlahir dari orang tua, diperintahkan untuk taat pada orang tua. Apalagi sang pencipta. Nalarnya demikian. Ini sudah keluar batas. Faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Siapakah orang yang lebih dolim yang melakukan iftira, kebohongan besar atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lupa. Ini terkait tentang Ashabul Kahfi. Kalau dikaitkan dengan yang surat Yasin, masih ingat ya? Surat Yasin tuh. Ya. Yaitu adalah apa namanya? Antioquia. Kan itu juga sebelum Nabi Muhammad kan? Yaitu kan juga adalah yaitu pasca Nabi Isa kan? Nah ini, cuma kan beda wilayah nih, beda wilayah. Nah ini, jadi para pemuda ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keteguhan keimanan dan keberanian sehingga mampu menyampaikan kebenaran. Makanya kata Imam Syafi'i ini, yang sulit mengatakan kebenaran itu satu adalah di depan raja yang dolim. Itu sulit itu. Yang kedua, di depan orang yang selalu berbuat baik kepadanya. Itu susah itu, jangan dikira gampang itu.
Jadi berbicara kebenaran di depan penguasa yang dolim berat. Termasuk bicara kebenaran pada orang yang selama ini ngasih kebaikan sama dia. Agak susah itu. Contoh, Pak Haji Iman nih, tiap bulan ngasih saya. Contoh ya, PRW ini contoh aja PRW ini. Nah, ini kalau beliau berbuat kebatilan, berbuat kesalahan, kalau saya tidak punya kekuatan iman, keteguhan dengan kebenaran, repot nih. Aduh, diingetin Pak Direktur ini nanti tersinggung bahaya bulanan. Kan begitu kan? Tersinggung, rokok hilang. Enggak diingetin, ini adalah kemaksiatan. Tinggal mana nih? Kalau keimanannya kuat, maka tetap akan menyampaikan. Kalau tulus ingin memberikan balasan kebaikannya, harusnya saya cegah beliau supaya tidak jatuh ke lubang neraka. Kan begitu? Cuma kan karena saya ini masalah iman tipis-tipis, kan begitu. Yang kedua ini cinta dunia bahaya nih, didiemin aja lah. Nah ini. Allah maafkan. Semoga Allah maafkan. Iya, semoga Allah memaafkan gitu. Nah ini, jadi yang berat itu bicara tentang kebenaran di depan penguasa. Bayangkan nih, Nabi Musa itu takut loh bicara di depan Fir'aun. Jangan dikira berani, cuma Allah jamin aku yang ngawasin. Nah itu, Nabi Musa itu tak apa? Inni akhafu ayyaqtulun. Aku takut mereka membunuh aku ya Allah. Jangan dikira gampang, berat. Itu tadi ya. Jadi yang berat bicara kebenaran di depan penguasa dolim. Yang kedua, bicara kebenaran di depan orang yang senantiasa ngasih kebaikan. Jangan dikira gampang, itu sulit. Tapi alhamdulillah kita nggak di posisi itu ya. Aman kalau begitu kita. Aman. Berikutnya. Fayuqalu apa? Inna malikahum tahaddadahum wa tawa'adahum wa amara binas'i libasihim anhum. Bahwa Dikyanus itu perintahkan supaya para pemuda itu dicopot pakaian kebesaran mereka dan mereka diberi ancaman oleh Raja Dikyanus dan juga diultimatum. Tapi ternyata mereka tetap bertahan. Tetap bertahan. Nih kalau kita kayaknya nggak tahan ya. Ya cuma tadi itu kelebihannya para pemuda ini karena putra dari para penguasa. Makanya agak mikir-mikir. Sama Rasulullah itu kan secara terang itu kan adalah kelompok terhormat para pemimpin. Ini penting nih. Jadi seandainya dari orang-orang yang terhormat itu menjadi dai, ini lebih hebat sebetulnya. Apalagi yaitu adalah dari kalangan penguasa dan pejabat dan orang kaya. Hebat ini sebetulnya. Wewenang punya, kendaraan punya, biaya ada. Kan repot kan adalah orang-orang yang kelas bawah. Wewenang nggak punya, bahkan gerak langkahnya dibatasi, kemudian biaya juga nggak punya. Nah ini, makanya disinilah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita bahwa para pemuda itu teguh imannya, tidak takut kepada sang penguasa. Cuma karena sudah tidak lagi bisa merubah, apa yang dilakukan? Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan ingatlah ketika kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah. Berarti para Ashabul Kahfi ini nanti meninggalkan wilayah kekuasaan mereka. Berarti kan menarik ya. Ini bayangkan kalau hari ini adalah putra penguasa yang hidupnya serba ada, ditinggalkan jabatan mereka, ditinggalkan kekuasaan mereka demi kebenaran. Jangan sampai kita kebalik nih. Kebenaran ditinggalkan demi jabatan dan kekuasaan. Betul ya? Itu problemnya. Itu masalahnya. Kalau Ashabul Kahfi enggak. Jabatan, kekuasaan, kekayaan ditinggalkan, yaitu demi kebenaran.
Yang problem kan kita kan ya. Jadi kebenaran ditanggalkan demi kekuasaan, jabatan dan kekayaan. Insya Allah di sini enggak. Aman ya. Amin. Berarti apa kira-kira kalau kita sudah tidak sanggup untuk memberikan perlawanan dan ngajak pada kebaikan, pergi. Tinggal, karena nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Di Mekah sudah mulai banyak yaitu tekanan, maka diperintahkan untuk hijrah. Jelas? Nah ini, mudah-mudahan hijrahnya nanti dari sini ke sana berkah. Insyaallah, amin. Insya Allah. Ya memang perintahnya yaitu banyak tekanan. Banyak tekanan ya. Nah, mudah-mudahan itu adalah penuh dengan berkah. Nah, baru untuk apa? Wa id faraktumuhum wa khalaftumuhum biadyanikum fi ibadatihim ghairallah. Apa? Fafarikuhum aidon biabdanikum. Bukan hanya sekedar pikiran kalian, pemahaman kalian terkait yaitu keagamaan kalian yang jauh dengan mereka, tapi badan kalian juga harus meninggalkan mereka. Fa'u ilal kahfi, kata Allah. Pergilah kalian cari perlindungan ke gua. Nah ini. Fa'u ilal kahfi, cari perlindungan ke gua. Yansur lakum rabbukum min rahmatihi, maka Allah akan limpahkan rahmatnya untuk kalian. Nah ini berarti apa rahmatnya adalah yasturukum biha min qaumikum. Kalian nanti ke gua, bentuk rahmat dari Allah, kalian akan ditutupi dan dihalangi supaya tidak ditemukan oleh mereka. Kira-kira Ashabul Kahfi ketika sudah pergi meninggalkan kota menuju ke gua, dicari apa enggak? Dicari, buronan. Cuma oleh Allah dijanjikan akan diberikan rahmat. Ternyata rahmatnya oleh Allah mereka ditutup dari penglihatan mereka. Maka rahmat besar buat kita, Allah tutup aib kita. Nah ini rahmat besar dari Allah untuk kita, Allah tutup aib kita. Semua kita punya aib, betul ya? Termasuk yang ngomong, karena bukan Nabi. Berarti kalau ada aib saudara nanti yang dibongkar, jangan mencibir, lalu merasa kita ini orang bersih. Karena Allah dengan rahmatnya masih nutup aib kita. Wah, kalau sudah dibongkar, selesailah. Nah itu, jadi bentuk rahmat itu tidak harus materi, tidak harus jabatan kekuasaan, tapi bisa bentuknya oleh Allah diberikan perlindungan dengan cara ditutupi, tidak terlihat oleh orang. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mentang-mentang ditutup, jangan keterusan. Selama ini ditutup nggak kebongkar, ntar lama-lama kebongkar. Itu. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Nah ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan untuk kalian, untuk urusan mirfaq. Itu artinya kan ini nih. Mirfaq apa? Siku. Satu. Yang kedua, yaitu mirfaq itu bisa artinya perabotan, bisa marofik, perlengkapan. Berarti akan diberikan perlengkapan terkait tentang urusan mereka. Terutama di sini adalah karena berurusan dengan keimanan dan kebenaran serta keagamaan. Maka bisa dipahami, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada mereka dengan cara di luar kuasa dan dugaan pikiran manusia. Coba itu kira-kira, cuma masuk ke gua, betul ya? Tapi guanya selalu dilewatin oleh para penguasa. Tapi ternyata ditutup sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, masuk ke gua apa? Gua Thur. Yang ngejarkan Abu Jahal dan yang lain itu kan kuda dan ontanya, kakinya kelihatan dari bawah. Kata Abu Bakar, Rasulullah,
Ini kalau ada yang lihat ke bawah aja kelihatan kita. Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah sama kita. Kalau kita berdua, buat orang beriman yang ketiganya adalah Allah untuk lindungin kita. Ternyata yang sederhana, oleh Allah hewan-hewan itu diutus. Apa? Laba-laba untuk nutupin mulut gua. Menurut akal manusia, oh nggak mungkin, kalau masuk rusak sarang laba-laba. Ini nggak rusak. Kan begitu kan? Hal yang sederhana. Ada burung yang punya sarang di sana. Ini kalau ada yang masuk nggak akan ada sarang nih. Ini udah lama nih. Yang informasinya kan kita lihat jejak kaki Nabi dan Abu Bakar yang ada di gurun pasir itu dihapus apa? Angin. Kadal katanya. Kadal. Jadi hal yang sederhana di luar dugaan manusia Allah berikan pertolongan pada hambanya. Hal yang sederhana ya. Nah itu. Sehingga orang beriman itu tidak perlu terlalu khawatir terhadap urusan. Kalau betul-betul iman kuat, terus taat, hidayah nambah, Allah akan berikan jalan. Bahkan di luar dugaan yang menurut kita itu biasa-biasa saja. Nah itu. Sederhana. Nah ini. Berikutnya adalah wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Kan ayat sebelumnya mereka oleh Allah dibuat tidur ya. Dibuat tidur kan? Nah ini ayat sebelumnya kalau dicek itu adalah apa namanya? Fadarabna ala adhanihim, lalu kami buat telinga mereka enggak dengar sehingga mereka tidur. Nah, sehingga mereka tidur. Tidur di gua. Nah, di gua matahari itu kalau terbit condong agak ada di sebelah kanan, berarti utara. Berarti utara. Berarti mulut gua itu pintunya sebelah mana? Sebelah utara. Kalau selatan nggak kemasukan sinar matahari. Berarti sebelah utara. Wa idza gharabat taqriduhum datas shimali. Nah itu, kalau terbenam yaitu cenderung ke arah yaitu kiri. Berarti masuknya sinar matahari itu dari sebelah utara yaitu hanya di mulut gua saja. Sehingga Ashabul Kahfi itu tidak dibuat terbangun. Tapi ada sinar matahari. Bayangkan orang ratusan tahun tidak terkena sinar matahari. Kira-kira sehat apa loyo? Lemes. Tapi kalau terkena sinar matahari, orang lagi tidur bangun nggak? Bangun. Kita aja tidur terkena matahari bangun kan? Bangun. Nah, ini ternyata mataharinya meskipun terbit sudah 300 tahun nggak bangun, Mbak. Nggak bangun-bangun. Wahum fi fajwatin minhu, mereka ada di ruang luas di tengah-tengah gua. Ada di ruangan luas. Jadi cuma masuk sinar matahari memberikan energi vitamin lain-lain tapi tidak langsung. Nah ini pertanyaannya adalah yaitu nanti ada nggak nih ayat berikutnya nih? Nanti ada berikutnya nih. Jadi bolak-balik kanan kiri. Dzalika min ayatillah, itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fahuwal muhtadi. Orang yang Allah berikan hidayah, dialah orang yang sebetulnya mendapatkan hidayah teguh. Wa may yudlil, orang yang Allah sesatkan, falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nah, Pak Mursyid nih, Haji Mursyid nih. Orang yang Allah sesatkan, maka ia tidak akan menemukan pelindung dan beri petunjuk. Loh, berarti Allah sudah menyesatkan orang. Nah, bukan begitu. Allah sudah memberikan ketetapan ini hidayah. Kalau dilakukan kebaikan, jalannya ke surga. Ini adalah bentuk dolal. Kalau dilakukan, jalannya ke neraka. Tapi ternyata kan milihnya adalah manusia. Mau milih yang bentuknya huda apa dolal? Kalau milihnya bentuk yang huda, sampai masuk makin jauh, makin Allah perkuat. Tapi kalau milihnya sesat dolal, makin jauh oleh Allah makin dibiarkan sesat. Contoh, saya ini tidak tahu wilayah Cilincing. Karena milih jalan yang keliru,
bukannya mundur makin maju. Kira-kira keluarnya itu gampang apa susah? Susah. Ya udah dibuat sekalian aja. Nah, itu maksud. Jadi sesat itu pilihan padahal ayat jelas, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau ingkar monggo. Ah, itulah nanti kenapa kita diminta pertanggungjawaban. Nah, tidak akan pernah menemukan wali, maksudnya adalah pelindung, mursyida yang memberikan petunjuk. Nah, ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 309 tahun ternyata masih muda. Kalau kita tidur 30 tahun kira-kira bongkok. Hah? Bangun bongkok. Ya, jangan-jangan nggak bangun. Ya, 300 tahun. Cicitnya yang turunan kesekian nanti lebih tua daripada para pemudanya. Nanti ada ayat di belakang. Jadi tidur muda 300 tahun, bangun masih muda. Ternyata nikmatnya berupa tidur. Kalau kita tidur bukan karena diberikan perlindungan Allah selama 30 tahun, itu nggak bisa bangun. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala ternyata melampaui sains. Coba kalau menurut sains orang tidur 30 tahun tuh kira-kira sehat apa enggak? Selesai sudah 30 tahun. Dong kita tidur 24 jam itu juga enggak sehat. Nah, ternyata ternyata tidur itu nikmat besar. Nikmat besar. Makanya pernah disampaikan sandingan sholat itu adalah as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Itu saingannya. Sebab pas waktu adzan subuh itu saingan beratnya adalah sholat apa tidur? Tidur ya. Tapi bagi orang yang imannya kuat, as-sholatu khairum minan naum. Tapi yang tipis-tipis, an-naumu lebih enak daripada sholat. Mantap kan? Jadi an-naumu lebih enak daripada sholat. Maka sandingannya yaitu adalah tidur. Medis pun pasti orang suruh istirahat. Bahkan obatnya dikasih obat tidur. Orang sakit pun juga pengennya bisa tidur. Ternyata orang banyak pikiran tidak tenang, susah tidur. Benar ya? Makanya tidur itu adalah nikmat besar. Tapi kalau kelamaan lupa sholatnya, nikmat berujung adab. Namanya ini kemah. Ya, alhamdulillah Allah masih kita diberi tidur nyenyak ya. Diberi kuat untuk sholat. Yang problem tidur kuat, sholat lemah. Kalau tidur lama, kalau sholat cepat. Alhamdulillah kita imbang ya. Tidur nyenyak, sholat bangun. Ini bangun doang. Itu problem kita tuh. Nah, maka dengan demikian karena tidurnya bolak-balik, wa tahsabuhum aiqadaw wa hum ruqud, kalau kamu lihat mereka dikira mereka melek. Oh, ini menarik nih. Wa hum ruqud padahal tidur. Kenapa? Ini menariknya nih. Mana ini? Nah, ini. Jadi lamma daraballahu ala adanihim bin naum, ketika Allah buat telinga mereka itu tidak dengar supaya tidur, lam tantobik ayunuhum, ternyata mata mereka oleh Allah dibuat melek. Jadi tidur tapi melek. Ya, kita kan kalau tidur merem. Ashabul Kahfi ini tidur nggak dengar apa-apa tapi melek. Buat orang yang lihat seakan-akan nggak tidur. Jadi karena matanya biasa dibuat begini oleh Allah. Ada nggak orang tidur kayak orang melek? Ada, tapi melek-melek bebek kata orang kampung saya begini. Iya, jadi ini salah satu tanda kebesaran Allah. Muhammad, kalau kamu lihat mereka itu tidur, dikira kamu mereka melek. Tahsabuhum aiqadaw wa hum ruqud. Kamu sendiri kalau lihat mereka akan mengira mereka melek. Tidur tapi melek, biasa begini, oleh Allah dibuat melek, bolak-balik kanan kiri, kayak orang susah tidur itu. Padahal wahum rukud, mereka itu dalam keadaan
dalam keadaan tidur. Nah, ini menariknya. Wa kalbuhum basitun diraihi bil wasit. Sedangkan anjing mereka, yaitu kedua kaki depannya, yaitu diselonjorkan ke depan di mulut gua. Bayangkan nih, kita mau masuk ke gua, tiba-tiba ada anjing di depannya. Jadi masuk apa lari? Ya, maka ayatnya lawit tolak tah alaihim, kalau kamu pengen lihat mereka, lawallaita minhum firoro, kamu pasti lari. Wala mulikta minhum rubba, kamu pasti takut. Karena apa? Di depan mulut gua ada anjing. Lagi begini, ini kira-kira kalau kita mau nyari orang, mau masuk ke gua, ada anjing galak di depannya, siap nerekam, jadi masuk apa enggak? Nggak jadi kan? Disinilah ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan salah satu makhluknya yang kita anggap najis. Betul ya? Ternyata oleh Allah dijadikan sebagai pelindung, bukti dari kekuasaannya. Mau masuk gua mereka nggak jadi, karena ada asu. Nah, kita lewat di gang ada asu gonggong aja lari. Apalagi mau masuk gua, sepi, tiba-tiba ada anjing. Itu. Berarti ciptaan Allah oleh Allah dijadikan sebagai bukti kekuasaannya untuk memberikan perlindungan kepada para hambanya. Padahal pertanyaannya, itu anjingnya melek apa tidur? Tidur juga. Tidur juga. Cuma kan begini, melek kayak asu mau nerekam itu. Asu mau nerekam, udah mau nerekam kan begini. Coba kita cek, asu itu kalau lagi nyari mangsa, nyari buronan, kan jalan. Tapi pas dekat, kira-kira begini nggak? Iya. Mau nerekam kan? Sama singa kan juga begitu. Kalau ada mangsa, dia kan begini posisinya. Luwala mulikta minhum rubba, kamu pasti tambah takut. Apalagi ashabul kahfinya, yaitu melek. Ya tapi tidur. Kan menurut ilmu kedokteran, menurut fisiologis, orang kalau tidur itu mata ikut merem, ketutup. Ini enggak melek, melek. Ini melek biasa, tapi tidur. Nah, ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dan kehebatannya, yaitu nampaknya berseberangan dengan pemikiran manusia. Wah, ini melek nih. Jadi kalau ada orang mau lewat seakan-akan kelihatan. Nah, ini. Nah, kalau kita melek pas lagi tidur, biasanya kata orang cerdas. Ya, kata orang. Jadi kalau kita tidur kayak orang melek begini Semarang, itu katanya cerdas. Nah, kalau Nabi tidur mata merem, hati hidup, hati sadar. Kalau kita mata melek, hati tidur. Enggak tidur, hati tidur. Tapi kalau mata kita tidur, ya hati juga tidur. Lawang mata melek aja hati tidur. Apalagi lagi tidur. Nah, ini ashabul kahfi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi perlindungan ternyata dengan ciptaannya juga. Ada, berarti ikhtiar itu ada, nanti urusan perlindungannya cukup tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ashabul kahfi. Nah, kalau begitu kita harus belajar dari asu nih. Dari asu. Ya, dari asu. Ada kisah lah. Ada kisah tentang asu, kisah sufi nih. Jadi ada seseorang yang kemudian itu lihat asu muter-muter. Di hatinya ternyata, wah ini asu najis nih. Nah, asu itu oleh Allah dibuat berbicara supaya tadi orang yang merasa suci di hatinya itu tersadarkan. Apa katanya? Yaitu adalah, saya oleh Allah diciptakan demikian, menurut sebagian manusia memang najis. Saya memang najis, tapi saya nggak sombong, sadar diri. Nah, kamu sok suci. Bisa dipahami ya? Kamu sok suci.
Nah, ternyata asu itu, kenapa di Ashabul Kahfi yang dipilih asu, kok bukan singa si raja hutan? Ternyata asu itu hewan yang paling setia pada tuannya. Bahkan ada kisah raja yang punya asu setia, tapi bukan berarti habis ini melihara asu ya. Ya, asu yaitu ketika sang raja ini makanannya diracun oleh musuhnya, asunya gonggong melulu. Setiap mau makan gonggong melulu, gonggong melulu. Akhirnya sebel juga raja ini. Karena ada tamu kehormatan. Untuk membuktikan itu, asunya menunjukkan kesetiaannya. Makanan yang dihidangkan dimakan asu. Tak lama asunya mati. Baru sadar. Nah ini ternyata di sini dipilih asu. Kata ulama, nanti hewan ketika di hari hisab itu akan lebur jadi tanah. Kecuali satu, yaitu adalah asunya Ashabul Kahfi ada di surga. Ini yang problem kita nih, yang merasa manusia suci nih. Insya Allah kita ke surga ya. Iya, amin. Musuh kalah sama asu, kira-kira gitulah. Ya, insya Allah kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Sekarang saya punya catatan kesimpulan. Harus ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya mana tadi saya bikin PowerPoint, yaitu adalah pertama, at-thabat alal iman, bahwa harus punya keteguhan dalam keimanan, jangan goyang. Karena iman itu seringkali bisa digoyang sama kekuasaan, sama jabatan, sama kekayaan, sama perempuan. Betul nggak? Harta tahta wanita. Ya, harta tahta wanita. Jadi iman itu seringkali goyang oleh tahta, harta, sama wanita. Alhamdulillah kita iman nggak goyang nggak? Nggak, amin. Amin. Nah ini makanya pemuda Ashabul Kahfi itu kan sudah punya tahta, sudah punya harta, apalagi wanita. Tapi as-sabat alal iman, teguh. Itu pelajarannya. Insya Allah kita teguh. Yang kedua, as-sabab qadiruna ala hamli risalatil iman. Para pemuda itu, mereka punya kemampuan untuk membawa risalah keimanan. Makanya para pemuda ini, kata ulama, jangan pernah dianggap remeh, meskipun banyak yang kayak begitu. Karena para pemuda tidak sedikit, itu yang bisa melakukan perubahan. Nah ini, alhamdulillah yang muda-muda gunakan kesempatannya. Karena hadis qudsi, kemarin di RPS saya sampaikan nih, hati-hati nih. Allah itu cinta kepada hamba Allah yang tua taat, tapi lebih cinta kepada hambanya muda yang taat. Jelas? Allah benci kepada hambanya yang muda yang maksiat, tapi lebih benci pada hambanya yang tua masih maksiat. Hah? Ya, itu diskusi itu. Jadi Allah cinta kepada hambanya yang sudah tua dan taat, tapi lebih cinta kepada hambanya yang muda dan taat. Allah benci kepada hamba yang muda maksiat, tapi lebih benci kepada hamba yang tua masih maksiat. Ini baru mudah nih. Allah benci kepada orang kaya yang sombong, tapi lebih benci kepada orang miskin sombong. Miskin aja sombong loh. Apalagi kaya. Allah cinta kepada hamba yang miskin tawadu, tapi lebih cinta kepada hambanya kaya yang tawadu. Kalau miskin itu tawadu, dua kemungkinan. Memang bawaan karakter akhlak atau memang keadaan. Jelas ya? Nanti jadi OKB, takutnya berubah. Inilah pemuda. Innahum fityatun amanu birabbihim. Maka la yambagi an nandura ila sababi ala annahum ahlul lindiba faqad. Kita tidak boleh melihat para pemuda hanya orang yang suka main-main dan suka pula yaitu hambur-hamburan. Tidak boleh. Kenapa? Banyak para pemuda yang ternyata itu menjadi para perubah dari keburukan menuju pada kebenaran. Apalagi sahabat Nabi.
Ad-du'a sababun litsabat. Jangan lupa berdoa untuk keteguhan. Kan tadi berdoa. Apa doanya yang bisa kita baca? Ya tadi. Yang tadi wa yuhayyi apa namanya? Amin amrina rosyada. Nah, itu kan doanya itu. Jadi minta doa. Jangan lupa untuk doa. Ya itu. Ya. Kemudian berikutnya pelajarannya ingkaru syirki yahtaju ila hujjah. Kita mengingkari kesyirikan dan kemaksiatan harus pakai argumentasi. Sebab orang itu akan sulit dibawa dari kesyirikan kalau kita tidak punya argumentasi. Nabi-nabi itu semuanya cerdas. Nggak ada yang nabi itu bodoh. Wah, kalau bodoh bahaya kalau argumentasi. Contoh Nabi Ibrahim menangkan nalarnya. Nabi Muhammad apalagi. Jadi untuk mengingkari kesyirikan dan kemaksiatan harus punya argumentasi. Sebab mereka juga punya argumentasi. Nih, makanya perlu ilmu dan iman yaitu disandingkan supaya bisa bernalar. Sekalipun tak semua itu harus pakai nalar. Tapi kecenderungan orang itu mau menebankan nalar. Yang berikutnya adalah al-aqidah la tubna ala taqid al-a'ma. Urusan keyakinan tidak boleh dibangun di atas taklid buta. Jangan membebek. Biar tidak buta harus punya ilmu. Jadi boleh taklid tapi jangan taklid buta. Yang berikutnya al-firar bid-dini masru'un indal khaufi alal aqidah. Lari dari kedoliman membawa agama dan kebenaran dianjurkan ketika kita takut urusan iman dan akidah itu akan sirna. Berikutnya man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan beri ganti untuk yang lebih baik. Maksiat ditinggalkan, diberi ganti lebih baik. Hartanya ditinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri lebih baik. Yaitu tadi para pemuda, jabatan, kekayaan, kekuasaan ditinggalkan, Allah ganti lebih baik. Allahu yahfaduh ibadahu biturukin la yatawaqqa'unaha. Allah akan jaga para hambanya yang beriman taat dengan banyak jalan yang di luar dugaan mereka. Selalu di luar dugaan kita. Kalau bahasa kita gampangnya adalah Allah sering kasih jalan keluar tanpa kita duga. Min haitsu la yahtasib. Terakhir yaitu adalah al-iman yahtaju ila sabatin wa mauqifin. Urusan iman butuh keteguhan dan sikap. Jangan melempem. Jadi harus punya prinsip. Ya kalau kita umat Islam meskipun di depan kita saudara beda agama, nggak usah malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu-malu. Kadang kan malu-malu nggak enakan ya. Jadi harus teguh tapi punya prinsip. Nah itu. Kemudian Allahu masdarul hidayah wa tathbit. Allah lah sumber hidayah dan keteguhan. Jangan sombong meskipun kita ini punya hidayah, beriman, banyak kebaikan. Karena kalau Allah cabut, selesailah kita. Al-aqidah as-sahihah taqumu 'alad dalil wal burhan. Keyakinan yang benar harus ada dalilnya dan argumentasinya. Mohon maaf nih, kita kan kalau urusan akidah iman, ini kan kebanyakan mana dalilnya, mana argumentasinya. Yang penting ikut saja. Tapi lebih baik ikut daripada kita coba-coba langsung ke Al-Quran. Takutnya sesat. Nah ini terakhir adalah yaitu as-sabat alal haqqi qad yabda'u biqillatin minan nasi. Bahwa keteguhan dalam kebenaran itu minim yang terjadi pada umat manusia. Jadi untuk teguh masalah iman kebaikan itu tidak banyak yang bisa bertahan. Apalagi kalau godaannya tadi harta, tahta, wanita. Pertama datang bawa duit sekoper, haram. Datang lagi bawa 2 koper, tidak boleh. Datang lagi bawa 3 koper, dolar semua, sama emas puluhan kilo, bawa perempuan muda. Jawabannya beda.
Boleh. Nah, itu masalahnya. Itu godaan terbesar adalah apa tadi? Tahta, harta sama wanita. Tapi masih normal, cuma jangan kebablasan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, ada diskusi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kejadiannya Ashabul Kahfi zaman Nabi apa pada saat masa transisi tidak ada Nabi gitu. Tapi kan di situ udah ada ajaran sebelumnya ya. Ajaran tauhid tentang keimanan yang dibawa sama pemuda-pemuda tadi. Pasti sebelumnya udah ada nabinya. Mungkin zaman-zaman Masanya, transisi. misalnya masanya. Ya, masanya. Masa Nabi siapa? Baik. Begini. Ini ada namanya ulumul Quran dan ilmu tafsir. Kisah dalam Al-Quran sering tidak disebut nama, tidak disebut kapan, tidak disebut di mana. Kata ulama, karena Al-Quran itu pesan yang ingin disampaikan yaitu adalah yang paling inti. Jadi ibrohnya. Kalau nanti itu disebut, maka nanti kesannya hilang pesannya, hanya seperti cerita. Itu. Makanya di Al-Quran itu Dzulqarnain nggak disebut ya. Kemarin itu yang apa namanya Habib bin Najjar nggak disebut. Oke. Nah ini nggak disebut. Nah makanya nanti ada perbedaan nih di ayat berikutnya tuh. Nanti ada ayat berikutnya itu. Bahkan jumlahnya saja beda di Al-Quran. Ada yang bilang ini 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang 7. Tapi pun beda-beda. beda. Allah yang lebih tahu. Itu nanti belakang. Tapi begini. Ini kira-kira tentu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi pasca Nabi Isa. Pasca Nabi Isa. Karena ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jadi Nabi, itu peristiwa Ashabul Kahfi itu tidak terlalu lama. Bangunnya ya maksudnya ya. Berarti kalau mundur 3 abad, Nabi itu lahir tahun berapa? 570 Masehi. Al-Masih itu sandarannya ke Nabi Isa. Nabi 40 tahun berarti 510 ya. 510 jadi Nabi. Nah 510 nih. Berarti kalau ke Nabi Isa kan kira-kira 610. 6 abad ya. Nah kalau tidak lama Nabi diangkat jadi Nabi Ashabul Kahfi ini, berarti mundur 300 tahun, berarti kan kira-kira 3 abad, yaitu setelah Nabi karena nanti memang agamanya itu ikut ajaran Nabi Isa. Berarti Ashabul Kahfi sebenarnya tidak lama peristiwa yang heboh bangunnya itu, yaitu sebelum Nabi lahir dan diangkat jadi Nabi. Makanya masih fresh, yaitu diingatan orang-orang Yahudi itu masih fresh. Kan salah satu yang ditanyakan kepada Nabi, coba tanyakan kalau betul dia Nabi, bisa jawab ini nih. Karena apa? Karena kejadian ini heboh. Berarti pra Nabi Muhammad tidak lama dan pasca Nabi Isa. Berarti ini yaitu tidak beda jauh masanya dengan orang-orang yang ada di Antioquia. Berarti barengan. Nabi banyak berbarengan. Contoh, Nabi Musa sama Nabi Syuaib bareng. Nabi Harun apalagi sama Nabi Musa. Nabi Lut sama Nabi Ibrahim. Jadi kalau tahunnya tidak ada yang tahu pasti. Karena di Al-Quran disebutkan juga, yaitu bahwa Allah Rabbukum a'lamu bihim, Allah yang lebih tahu tentang mereka. Tapi kalau perkiraannya tak lama sebelum Nabi, tapi pasca Nabi Isa. Cuma 300 tahun itu tidurnya itu. Itu ketoknya masanya. Tempatnya berbeda-beda juga. Apakah itu ada di wilayah Turki? Apakah ada di wilayah Persia? Apakah ada di wilayah Palestina? Itu beda-beda lagi. Karena tadi Al-Quran tidak menyebutkan, hanya Allah yang tahu. Cuma belakangan itu gua Ashabul Kahfinya itu di Turki. Belakangan nih, setelah para arkeolog itu melakukan riset, yaitu ada namanya Ar-Rokim.
kan Ar-Rokim War-Rokim kan. Di situ infonya yaitu adalah ada di wilayah Turki. Kan Turki ini kan gabungan wilayahnya antara Asia dan Eropa ya. Nah itu, katanya wilayahnya dingin. Berarti kalau wilayahnya dingin kan dari dulu ya. Iya. Nah tidurnya di gua, nggak pakai penghangat, kok nggak beku. Nah itulah tanda kebesaran Allah SWT. Nah nanti biar bisa membuktikan jejak Ashabul Kahfi bareng-bareng ke sana. Amin. Ya, itu ada jejak arkeologisnya ada. Bareng-bareng. Itu ternyata ada wilayah Turki. Ya hari ini. Yaitu jawabannya ulama. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ya. Saya ngikutin yang pas materi awalnya ya, tapi hikmah membaca surat Al-Kahfi hari Jumat itu buat yang berwasilah ya. Oh ya, 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir. 10 apaan mana saja gitu. Itu apa ini? Bilangnya lah. Oh ya. Jadi kalau kemarin itu terkait tentang keutamaan suratul Kahfi itu yang berdasarkan hadis, orang yang menghafal menjaga 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi oleh Allah akan dilindungi dari Dajjal. Dari Dajjal. Di hadis lain, orang yang baca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi dilindungi dari Dajjal. Hadis lain, pokoknya 10 ayat surah Al-Kahfi juga dilindungi dari Dajjal. Itu diantara dari keutamaan Ashabul Kahfi, surah Al-Kahfi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Dajjalnya belum keluar. Kan kita Dajjal lu kan begitu. Karena Dajjal itu gelarnya Al-Masih loh, sama kayak Nabi Isa. Sama Al-Masih. Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Kenapa? Bukan Al-Masih Dajjal, bukan. Hah? Katanya terbalik. Gelar. Apanya? Gelarnya sama-sama Al-Masih. Iya, maksudnya Al-Masihnya Isa itu kan Isa Al-Masih. Kalau Dajjal kan Al-Masihnya di depan. Ya itu kan peletakan. Jadi, ya, nih, Ada yang bilang gitu. ya itu kan peletakan posisi. Jadi kekuatannya begini. Al-Masih itu artinya adalah yang maha menyentuh. Kan wamsahu, usaplah kepala kalian. Imsah as-saburo, hapuslah. Jadi oleh Allah, Nabi Isa ini diberi mukjizat dengan cara ngusap. Itu banyak kejadian hebat dengan tangannya Al-Masih. Orang ngusap pakai tangan apa pakai hidung? Pakai tangan kan? Jadi dengan tangannya digelar Al-Masih. Orang mati diginikan hidup. Orang sakit diabetes sudah akhir, hidup. Sembuh. Orang buta sejak lahir diginikan sembuh. Itu kan Nabi Isa ya. Burung dari tanah diginikan jadi burung. Sama Dajjal tuh begini. Jadi orang mati diginikan hidup. Jadi sudah kayak Tuhan. Karena nanti pujiannya adalah nanti ikut Dajjal karena yaitu ngaku kekuatannya seperti Tuhan. Sama Al-Masih kan. Digelar Al-Masih itu sebetulnya itu. Cuma kalau kita dikasih kemampuan oleh Allah seperti Nabi Isa, kira-kira mau ngapain nih? Jangan-jangan nggak kuat nih. Antara kekuatan dengan keimanan ternyata lebih kuat kekuatan bahaya. Karena ada kisah begini nih. Jadi ada kisah, namanya kisahnya kisah hikmah. Jadi ada orang yang sedang berjalan di hutan. Nah ini. Yang satu itu ditawarin, kira-kira mau minta apa? Yang satu minta diberikan bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati, seperti Nabi Isa. Yang satu minta diberikan doa selamat aja. Wah selamatlah. Di luar hutan tuh, dalam hutan ternyata yang satu doa selamat keluar hutan, keluar selamat. Yang satu bisa menghidupkan yang mati, nemu tulanglah. Dibaca tuh doa, hidup, ternyata singa. Ternyata sih. Jadi masalah, singanya hidup, yang punya jadi mati. Ya, jadi hati-hati nih. Seringkali ilmu yang kita punya berbahaya buat kita. Makanya paling betul itu adalah doa
doa selamat. Betul ya? Pokoknya kemana aja selamat. Ketemu itu selamat, ketemu itu selamat. Tapi kalau kita punya kehebatan, kalau nggak nyari musuh, dicari orang. Betul ya? Pak RW hebat. Antara dua. Kalau nggak nyari musuh, dicari musuh. Tapi kalau doa selamat, dicari orang, diam di depannya. Nah, ini. Jadi kalau kita kayaknya kalau dikasih ilmu begitu, antara kekuatan dengan keimanan, hebatan, kayaknya bahaya dah. Betul ya? Nah, mudah-mudahan Allah kasih keimanan kita lebih kuat daripada kekuatan yang Allah berikan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Monggo, ada lagi? Sering baca surat Al-Kahfi? Oh iya, alhamdulillah. Tapi ngapalin itu dua tahun sekali. Oh iya. 2 tahun sekali. Itu di antara fadilahnya. Sebetulnya yang paling bagus itu Fatihah sampai An-Nas. Iya. Fatihah sampai An-Nas. Itu sudah paling bagus itu. Hah? Ya Fatihah sampai An-Nas. Kalau pengen simpel kulhu 3 kali. Cuma kalau nanti khataman lagi itu bagus sama Ratu Bruk, jangan pakai kulhu. Kok selesai langsung khatam. Kulhu 3 kali. Baik, segera itu ya. Mudah-mudahan ini kajian tentang keimanan. Karena jangan berharap kajian tentang hukum semua. Karena Al-Quran itu isinya hukum, isinya iman, isinya adalah termasuk kisah berhubungan dengan iman, isinya hubungan sosial, isinya akhlak. Ternyata di riset paling banyak berkaitan dengan akhlak. Mudah-mudahan akidah iman kita terus teguh, akhlak kita makin baik, ilmu hukum kita makin meningkat, ibadah makin banyak, kebaikan makin banyak. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا استودعناك ما علمتنا وارجو عند حاجاتنا إليه يا الله ربنا اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير واجعلنا من أهل جنة النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قولوا يا الله آمين حسبنا الله ونعم الوكيل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته